Bintang yang menjadi baik itu pada saat ini adalah bintang 9. Kita sebut seperti kaisar, bintang kaisar gitu ya. Jadi bintang 9, bintang kaisar. Kita lihat apakah di dalam 20 tahunan periode 9 atau di dalam tahun 2024 itu jatuh pada pintu masuk rumah kita, maka kita memberikan aura api, water feature yang tenang, yang tidak bergerak terlalu besar, diletakkan pada sektor ruangan yang mendapat bintang 7 tadi untuk menghindari pengkhianatan, pencurian, dan kerampokan. Kami dari Iwa TV mengucapkan selamat Imlek. Saya juga mengucapkan Xinian Kuai Le. Iya. Gong Xi Fa Cai. Telah hadir hunian dengan konsep hijau terbesar, Kota Podomoro Tenjo, kota modern dan mandiri di barat Jakarta. Dengan konsep rumah tumbuh dan dikelilingi taman, desain fasad yang dapat Anda pilih sendiri. Fasilitas premium clubhouse dengan free lifetime membership. Grand TOD stasiun yang dapat ditempuh 40 menit dari Jakarta. Kota Podomoro Tenjo, rumah berkelas dengan tanah yang luas. Apa kabar Sobat Iwa? Kita berjumpa lagi di Obral Properti, obrolan profesional dan properti entusias. Kita masih terus mengulas tentang fungsi bersama tamu kita, Pak Mauro Raharjo, arsitek dan praktisi fungsi. Apa kabar Pak Mauro? Kabar baik. Halo, apa kabar Sobat Iwa? Ketemu lagi dengan saya, Feng Shui Mauro. Kita akan lanjutkan diskusi tentang Feng Shui periode 9. Baik, Sobat Iwa, Anda mungkin sudah pernah mendengar obrolan atau membaca seputar Feng Shui, dan di situ ada istilah yang disebut dengan bintang. Nah, kali ini kita akan mengulas. Pak Mauro akan memberikan kita pengetahuan dan pemahaman tentang apa sih sebetulnya makna bintang-bintang dan konfigurasinya di dalam Feng Shui. Kita coba tanyakan ke Pak Mauro. Pak Mauro, sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan bintang-bintang dalam Feng Shui? Ya, maknanya. Ya. Ya, terima kasih Sobat Iwa. Memang kita belum mengulas, kita bicara bintang 9 masuk pada masanya berarti baik. Bintang 8 sudah mulai ditinggalkan, masih baik tetapi sudah berkurang energinya. Seperti HP ya, kalau sudah dipakai lama harus di-charge karena sudah lemah. Nah, sebetulnya memang ada 9 bintang, di mana di dalam konfigurasi 9 bintang ini kita selalu melihat bintang 5 di tengah. Bintang 5 di tengah. Di tengah. Ya. Kemudian bintang-bintang lainnya tersebar pada 8 sisi yang lain. Sehingga kita mengetahui bintang-bintang itu juga mewakili arah kompas. Misalnya bintang 1 itu ada di utara. Ya. Bintang 9 ada di selatan. Ya. Jadi 1, 5 dengan 9 itu jumlahnya 15. Begitu juga kalau kita jumlahkan semua bintang yang di tengah ataupun yang di bawah itu akan ketemu 15. Misalnya yang di bawah itu ada bintang 8, 1, dan 6. Jumlahnya 15. Begitu. Di atas, di bawah, di tengah, diagonal, semua jumlahnya 15. Nah, yang paling penting kita lihat bintang 5 di tengah. Tidak ada arah utara, selatan, tenggara, barat, laut, timur. Karena itu dianggap sebagai bintang yang tidak diketahui, tidak jelas. Maka bintang itu dianggap bintang yang berbahaya. Itulah sebabnya bintang 5 dianggap bintang apes. Nah, bintang-bintang ini sebetulnya berpindah-pindah yang lalu dinamakan sebagai teori bintang terbang. Flying Star Feng Shui. Kalau dalam bahasa Inggris Flying Star, di dalam bahasa Mandarin Facing, bintang terbang. Nah, pada setiap tahun berpindah-pindah, tapi yang penting periode 9 itu dihitung setiap 20 tahun berpindah. Nah, karena berpindah itulah maka kita mendapatkan bintang-bintang yang tidak lain merupakan representasi dari energi itu juga mengalami perubahan. Perubahan apa? Yaitu yang kita sebut dengan konsep timely star. Timely star itu artinya kalau bintang masuk waktunya
maka dia menjadi baik. Nah, bintang yang menjadi baik itu pada saat ini adalah bintang 9. Kita sebut seperti kaisar, bintang kaisar gitu ya. Jadi bintang 9 bintang kaisar. Disebutnya Wang Qi. Wang itu sebetulnya kaisar. Qi yang sangat bagus. Nah, yang dekat dengan kaisar tentu anak-anaknya kan. Anak-anaknya itu ibaratnya pangeran. Yaitu apa? Setelah 9 kan akan datang 20 tahun yang akan datang. 40 tahun yang akan datang bintang 2 yang timely, yang masuk pada waktunya. Jadi bintang 1 dan 2 menjadi bintang yang juga baik. Energinya baik dan kita sebut Sheng Qi. Ibaratnya kalau bintang 9 kaisar, bintang 1 2 itu pangeran. Nah, maka itu kenapa bintang 1 2 jadi baik. Padahal pada waktu di dalam periode 8, bintang 2 itu ditakuti. Karena masih belum timely, belum masuk waktunya. Jadi bintang 2 itu mengakibatkan adanya gangguan pada kesehatan. Kalau bintang 2 itu jatuh pada kamar tidur kita, maka penghuni di dalam rumah yang kejatuhan bintang 2 itu mudah sakit. Kalau bintang 5 yang jatuh pada kamar tidur kita atau pada pintu masuk rumah kita, maka kita dapat apes. Apes itu bisa juga sakit, bisa juga kita mengalami hambatan di dalam hidup, bisa juga kita misalnya mendapatkan kerugian-kerugian yang sifatnya finansial atau hambatan-hambatan yang menyebabkan bisnisnya terganggu. Ya, jadi saya kira ini kita mengulas bintang. Di antara semua bintang tadi, saya katakan ada bintang yang di bawah yang kita lihat pada gambar yang tadi kita saksikan. Itu bintang 8, 1, 6 ada di bawah. Ketiga bintang itu adalah bintang yang disebut bintang putih. Nah, bintang putih ini adalah bintang putih 1, bintang putih 6, bintang putih 8. Tidak lekang karena waktu. Nah, ini istilah. Jadinya tidak lekang karena waktu. Iya, artinya meskipun masuk periode manapun, dia masih tetap dianggap mempunyai usefulness, kegunaannya. Tetapi tentu saja kadarnya berbeda. Tapi dia usefulness. Sedangkan bintang lainnya, kalau sudah terlewat terlalu jauh, maka menjadi bintang yang buruk. Antara lain, kita lihat bintang 3. Bintang 3 itu namanya bintang konflik. Bintang konflik. Nah, bintang konflik ini sebetulnya kalau kita masuk periode 8, dia masih disebut useful star. Masih lumayan lah. Karena masuk 8 mendekati 9, 1, 2, 3. Tapi begitu masuk periode 9, 3 semakin ditinggalkan. Maka konflik yang ditimbulkan bintang 3 semakin besar. Nah, kita sudah mengulas bahwa pada tahun 2024, ini bukan periode ya, 2024 akan datang ini, bintang 3 berada di tengah. Maka kita juga sudah bisa prediksikan dengan bintang tadi, bahwa konflik yang sifatnya besar akan terjadi di dunia pada umumnya dimanapun, bahkan bukan hanya di dunia, tapi juga mungkin di dalam satu negara ada konflik yang sifatnya horizontal ataupun vertikal, dan juga mungkin konflik itu bisa ke dalam satu kumpulan, satu organisasi, sampai yang paling kecil, unit yang kecil, yaitu keluarga. Jadi itu pun menjadi tema untuk tahun depan. Jadi bintang 3 ditakuti karena demikian. Nah, teman-teman Iwa, jangan khawatir meskipun kita mengatakan bintang itu adalah bintang yang buruk atau negatif pengaruhnya, sebetulnya selalu ada upaya feng shui untuk berusaha menetralkan, menseimbangkan unsur-unsur negatif tadi. Sebagai contoh, kalau bintang 3 itu adalah bintang yang buruk, kita lihat bintang 3 itu unsurnya apa? Yaitu unsurnya kayu. Ya, posisinya bintang 3 di timur aslinya. Karena bintang itu kayu, supaya kayu itu tidak menimbulkan keonaran, kayu yang buruk ini, kita berikan aura api. Karena api membakar kayu. Nah, begitu. Jadi logikanya mudah sekali ditangkap. Apabila bintang 3 itu kita lihat apakah di dalam 20 tahunan, periode 9, atau di dalam tahun 2024 itu jatuh pada pintu masuk rumah kita, maka kita memberikan aura api. Bagaimana caranya? Secara harafiah kita bisa letakkan benda-benda yang berwarna merah. Kalau itu berada di luar, bolehlah kita misalnya mengecat kosen atau pintu kita merah, atau kita memberikan mat keset. Kadang-kadang kita lihat keset welcome warnanya merah, itu boleh digunakan. Kalau berada di dalam, tentu saja kita bisa meletakkan hal lainnya. Umpamanya kita boleh meletakkan suatu lukisan dengan nuansa merah.
Atau kita bisa juga meletakkan lukisan matahari, karena matahari mempunyai makna api. Nah, ini satu contoh. Jadi yang penting kita perlu pertama kali mengenali arti masing-masing bintang. Kemudian kalau itu ternyata menjadi satu yang mengganggu atau inflicted kamar tidur kita atau ruang kerja kita atau pintu masuk rumah kita netralisir dengan yang kita sebut benda-benda penangkal atau ciswa. Nah, itu untuk bintang 3. Bintang yang ditakuti lain itu tentu saja dari bintang 5. Bintang 5 itu unsurnya tanah. Karena 5 itu ada di tengah, itu adalah bumi. Unsurnya tanah. Kalau tanah ini sebetulnya kita bisa melemahkan dengan apa yang dihasilkan oleh tanah. Kalau tadi kayu menghasilkan api, berarti api melemahkan kayu. Kalau tanah lemahnya oleh apa? Oleh metal. Karena apa? Karena tanah memproduksi metal. Jadi kalau dia memproduksi metal, kekuatannya berkurang. Nah, pertanyaannya seperti apa bentuk metal itu di dalam fungsi? Kalau di dalam fungsi, umumnya secara tradisi orang akan menggunakan apa yang dinamakan lonceng angin. Mudah-mudahan para sobat Iwa tahu seperti apa yang disebut lonceng angin. Mungkin bisa lihat pada gambar di sebelah saya. Nah, itu adalah lonceng angin. Nah, lonceng angin ini menimbulkan suatu suara logam, dan ia terdiri dari suatu seperti kelenengan yang batangnya jumlahnya 6. Nah, mengapa 6? Karena bintang 6 unsurnya metal. Nah, jadi kenapa orang bilang apakah boleh 4 atau 7 atau 9? Tidak boleh, sebetulnya harusnya 6. Karena 6 simbol metal yang kuat, sehingga tanahnya akan terkuras habis. Nah, tentu saja para sobat fungsi, apabila Anda menggunakan kelenengan atau lonceng angin atau yang lebih dikenal sebagai fungling atau dalam bahasa Inggris wind chime, bisa dicari di dalam toko-toko online, itu harus mempunyai bunyi yang enak didengar. Jadi tidak selalu semua lonceng angin boleh dipasang, karena lonceng angin yang menimbulkan suara-suara yang suara-suara yang istilahnya tidak enak didengar, efeknya kurang baik. Terlalu lemah. Tapi yang merdu itu baik. Biasanya saya lihat lonceng angin itu setiap batangnya mempunyai panjang yang berbeda. Mereka memberikan nada-nada seperti nada-nada musik, dan kalau digoyang kena angin itu akan menimbulkan satu alunan seperti musik yang enak didengar oleh telinga kita. Dan itu yang jadi penangkal itu, Pak? Itu yang menjadi penangkal. Umumnya bintang lainnya boleh dikatakan baik. Tadi kita katakan 186 lekang terhadap waktu jadi baik. Bintang 3 hati-hati. Bintang 4 itu masih bintang yang kita sebut useful star. Dan bintang ini berpengaruh kepada ilmu pengetahuan dan merupakan bintang asmara. Ya. Nah, lalu bintang 7. Bintang 7 ini juga tadinya masih dianggap lumayan, tidak terlalu buruk di periode 8. Tapi begitu kita masuk periode 9, bintang 7 sudah mulai ditinggalkan. Jadi sifat buruknya mulai tentara. Nah, karena mulai tentara, maka bintang 7 itu juga perlu diwaspadai. Bintang 7 itu memberi pengaruh buruk apa kepada rumah kita? Yaitu 3 hal. Satu yang kita sebut robbery atau perampokan, theft atau kecurian, dan betrayal atau pengkhianatan. Ya, jadi kalau misalnya itu jatuh di pintu kita atau kita ada ruang direktur, bintang 7 jatuh di situ, maka kita harus hati-hati karena kemungkinan itu bisa terjadi. Nah, lalu bagaimana mengatasi bintang 7? Bintang 7 itu sifatnya metal seperti bintang 6. Nah, metal menghasilkan air. Maka biasanya kita letakkan water feature yang tenang, yang tidak bergerak terlalu besar, diletakkan pada sektor ruangan yang mendapat bintang 7 tadi untuk menghindari pengkhianatan, pencurian, dan kerampokan. Nah, water feature itu misalnya yang paling mudah kita kenali itu adalah portable aquarium. Aquarium itu unsurnya ada unsur water feature-nya. Tapi water feature juga dijual banyak di toko-toko, di mana mungkin sobat Iwa itu bisa lihat yang ada bentuk
sculpture, lalu keluar airnya, lalu berputar, diputar, keluar, mengalir secara siklus gitu ya. Nah, demikian barangkali yang bisa saya terangkan tentang bintang-bintang. Baik, berarti begini Pak Mario, saya menangkap yang tadi Pak Mario sampaikan, Sobat Iwa juga pasti menyimak bahwa pergeseran dari periode ke-8 ke periode ke-9 tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap makna dari bintang-bintang. Hanya bintang ada bintang 7, yang menjadi lebih baik, terutama bintang 2. Ada bintang yang makin ketinggalan, bintang 7. Bintang 7. Nah, itu harus lebih diwaspadai. Nah, jadi kalau tadinya kita mendapat kesusahan karena ada bintang 2 di pintu depan, dan tahun depan itu menjadi periode 9, bintang 2 ini adalah kemakmuran. Tiba-tiba berubah maknanya menjadi bintang baik. Jadi bangunan yang tadinya kita pikir kok bangunan ini banyak membawa kemalangan-kemalangan, begitu berganti periode tiba-tiba menjadi bangunan yang sangat baik. Gitu. Baik, Sobat Iwa, sudah makin paham kita ya tentang makna dari bintang-bintang. Nah, pertanyaan sekarang Pak Mauro barangkali bisa memberikan kita, Sobat Iwa pasti bertanya-tanya, lalu kira-kira rumah saya ini posisi bintang-bintang yang tadi disampaikan oleh Pak Mauro itu ada di mana dan sebaiknya seperti apa? Nah itu kira-kira bagaimana cara untuk kita bisa mengetahui itu, Pak Mauro? Untuk mengetahui hal ini, saya kira kita bisa diskusikan pada sesi yang berikutnya, dan bisa memberikan contoh-contoh agar kita tahu yang mana dan ada di mana, untuk bangunan hadap mana, dan dibangun pada periode berapa? Apakah periode 8 atau akan dibangun nanti di periode 9? Kalau bagi yang sudah dibangun, Pak? Bagi yang sudah dibangun berarti masuk pada periode 8. Nah, ini kita harus hati-hati. Apakah bangunan itu menjadi lebih baik, atau malah harus hati-hati karena menjadi lebih buruk. Dan perlu di-adjust, perlu disesuaikan dengan masa periode 9. Tapi yang paling utama adalah Sobat Iwa perlu mengetahui dulu kondisi rumahnya saat ini, itu bagaimana konfigurasi bintang di dalam bangunannya. Begitu. Apakah perlu disesuaikan atau malah sudah tambah baik, jadi tidak perlu dilakukan apapun. Betul. Dan Sobat Iwa, kalau kita yang awam barangkali bingung juga ya untuk tahu kira-kira posisi konfigurasi bintang dalam rumah kita itu seperti apa. Tetapi kita punya Pak Mauro, maka kita ikuti terus obrolan tentang Feng Shui bersama Pak Mauro Raharjo di Iwa TV, terutama di program Obral Properti pada episode-episode selanjutnya. Terima kasih Sobat Iwa, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton video ini. Baik. Sobat Iwa jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Iwa TV The Pilot, simply inspiring. Untuk